Shalom sahabat-sahabat bijaksana yang terkasih. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, yang kita ambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Mari kita baca bersama. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Sahabat bijaksana, perumpamaan tentang anak yang hilang ini merupakan salah satu perumpamaan yang sangat terkenal di dalam Alkitab dan sering dihotbahkan. Karena perumpamaan ini memberikan sebuah gambaran tentang kasih Allah yang luar biasa kepada setiap orang yang menyadari dosanya dan kembali kepada Allah.
Ada beberapa kebenaran yang indah yang ada di dalam cerita perumpamaan ini untuk kita pahami, yaitu pertama, gambaran dari orang yang terhilang, ayat 11-16. Sikap anak bungsu yang memboroskan hartanya, hidup berfoya-foya, mengalami bencana dan jatuh miskin, sehingga dia kelaparan dan melarat, merupakan sebuah gambaran tentang orang yang terhilang dari Allah dan hidup di dalam dosa. Penderitaan dan kesusahan akan dialami oleh setiap orang yang hidup dalam dosa. Arti dari gambaran ini adalah sesungguhnya orang yang hidup di dalam dosa sebetulnya tidak akan pernah bahagia. Poin yang kedua adalah diperlukan kesadaran dan keputusan untuk kembali pada Tuhan. Ayat 17-19. Kesadaran yang muncul dari anak bungsu itu yang telah merasa berdosa dan bersalah terhadap bapaknya sehingga dia tidak layak telah menjadi titik balik yang menentukan untuk dia kembali ke rumah bapaknya. Demikian juga diperlukan suatu keputusan dari setiap orang untuk menyadari kesalahan dan dosanya, maka hal itu akan menjadi titik balik perubahan secara rohani yang akan membawanya kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, kasih Tuhan akan menyambut orang yang sadar akan dosanya dan kembali kepadanya. Ayat 20-24. Ketika anak bungsu itu kembali kepada ayahnya, hati ayahnya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat anaknya pulang dan memberi sambutan yang hangat. Demikian juga, Allah sangat menghargai kesadaran kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dia pasti menerima kita dan menyambut kita dengan kasih-Nya yang luar biasa itu. Yang keempat, Tuhan bersukacita ketika kita yang berdosa dan terhilang kembali kepadanya. Ayat 25-32. Anak sulung sangat kecewa karena penyambutan ayahnya yang berlebihan terhadap adiknya. Tetapi ayahnya berkata, "Kita bergembira karena dia yang hilang dan mati telah kembali dan hidup lagi." Tuhan Yesus pun pasti sangat senang atas pertobatan setiap orang berdosa karena telah kembali kepadanya. Kesadaran dan pertobatan setiap orang berdosa menyenangkan hati Allah, karena mereka yang tersesat dan hilang telah ditemukan kembali. Nah, sahabatku, kebenaran-kebenaran dalam renungan kita hari ini adalah orang yang terhilang dari Tuhan tidak akan pernah bahagia hidupnya. Keputusan atau kesadaran kita untuk kembali kepada Tuhan merupakan titik balik yang sangat penting. Kasih Tuhan Yesus selalu terbuka dan mengampuni setiap orang yang mau kembali kepadanya dan hidup sesuai kehendak-Nya. Tuhan sangat mengharapkan dan bersuka cita jika orang berdosa kembali kepadanya. Sahabat-sahabatku, kembalilah kepada Tuhan jika saudara merasa sudah jauh darinya. Semua dosa dan kesalahanmu akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Kasih-Nya yang luar biasa itu selalu menunggu kesadaran dan keputusanmu untuk datang kepadanya. Sekian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.